di screen share. Pak Arwan, saya tidak bisa screen share. Coba sekarang, Dok. Oke, bentar ya. Saya menghapus dulu beberapa hal biar tidak bingung. Ya. Ya. Baik adik-adik semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Jadi hari ini kita perdana ya tentang kota sehat, dan pada minggu pertama ini kita akan terfokus pada pembangunan fisik ya, pembangunan fisik dari sumber daya manusia ya, karena kota sehat itu tidak terlepas dari manusianya, dan salah satu yang kita bangun adalah pembangunan fisiknya ya. Nanti minggu-minggu berikutnya nanti kalian akan dapatkan paparan ilmu dari dosen-dosen yang lain tentang nutrisi, gizi ya, kemudian tentang psikologi dan tentang perawatan yang komprehensif bagi para penyandang penyakit yang cacat maupun penyakit-penyakit tua menahun ya, atau penyakit terminal, dan juga kesehatan gigi. Dan tentu nanti akan ada pelajaran dari bapak-bapak di Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih tentang konsep kota sehat tersebut. Ya, jadi kalau kita bicara sehat, tentu kita tidak akan bicara lingkungan juga ada ya, tapi kita lebih fokus kepada kesehatan sumber daya manusia. Dan salah satu aspek dalam membangun sumber daya manusia itu adalah bagaimana manusia itu bisa sehat melalui aktivitas fisik atau melalui olahraga ya. Jadi kita mulai di sini. Nah, adik-adik semua ya, mungkin di masa adik-adik umur masih 20 tahun, saya yakin masalah-masalah ini tidak ada ya, kecuali adik-adik itu sudah ada menderita cacat, menderita penyakit lama ya, penyakit menahun, sejak kecil ada sakit yang tidak sembuh-sembuh ya, mungkin ada masalah kesehatan. Tapi mungkin bisa dikatakan hampir 90, lebih dari 90% manusia pada usia 20 tahun, 30 tahun itu masa puncak-puncaknya, masa sehat-sehatnya, sehingga tidak menjadi permasalahan ya. Namun seiring dengan bertambahnya usia, maka kemampuan fisik seseorang itu akan menurun ya. Nah, itu akan menjadi beban ya, orang-orang yang usianya sudah menua itu dia cenderung mengalami penurunan berbagai fungsi ya, baik itu massa ototnya, kekuatan ototnya, daya tahannya, kecepatannya, dan malah fungsi mitokondria. Adik-adik yang mungkin non kesehatan perlu dijelaskan, mitokondria itu adalah bagian dari sel yang berperan penting untuk menghasilkan oksigen atau untuk menghasilkan energi ya. Dia berperan penting menerima oksigen dan menghasilkan energi. Jadi kehidupan sel itu sangat bergantung pada mitokondrianya. Nah, mitokondria ini sudah menurun fungsinya. Kemampuan dia menghisap oksigen, mengambil oksigen, mengubah menjadi energi itu menurun. Ya, kemudian berbagai zat-zat kimia, enzim-enzim yang ada di dalam tubuh juga semuanya menurun. Ya, penurunan ini menyebabkan gangguan fisiologis atau gangguan fungsi tubuh manusia. Nah, idealnya adik-adik, ya mungkin adik-adik pernah membayangkan ya, ada orang yang umurnya 60, 70 tahun, kayak orang tua saya umurnya sudah 80, dia masih bisa bawa mobil. Dia masih bisa cari uang mandiri, ya, tidak butuh duit dari anak-anaknya. Dia masih bisa jalan ke masjid, musola, ya, masih ikut acara sedekahan di sana sini. Tapi zaman pandemi ini lagi turun ya, dan lagi stop dia.
Artinya dia meskipun sudah tua secara fisik bertahan. Begitu ya. Tapi ada orang, adik-adik mungkin lihatlah, om kamu, tetangga kamu, bahkan mungkin orang tuamu baru umur 40, 50 sudah cacat. Sudah tidak bisa jalan, sakit diabetes, darah tinggi, sudah stroke, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, dari situ, apa kaitannya dengan kota sehat? Ya terbayanglah ya, bagaimana jadinya kalau orang-orang yang tadinya masih sehat, ya umur 40-50 sudah cacat, tentu akan berpengaruh pada kesehatan seluruhnya. Tentu akan jadi beban keluarga, ya boro-boro mau cari uang, ini malah menjadi beban keluarga karena biaya obat-obatan segala macam. Tapi kalau kita bayangkan mereka-mereka tadi menjadi tetap sehat, tetap mandiri, tetap bisa bekerja, ya seperti orang-orang di Jepang itu, masalah kesehatannya rendah sekali karena orang-orang tuanya, lansianya itu sehat semua, mandiri semua. Nah, oleh karena itulah, inilah mengapa materi ini jadi penting. Bagaimana kita menjaga agar masyarakat Indonesia, khususnya kota-kota di Indonesia itu tetap menjaga orang-orang yang sudah masuk usia paruh bayanya, sudah tuanya itu tetap menjadi sehat, ya. Jadi itu materi kita pada hari ini, ya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi kalau secara fisiologi fungsi tubuh kita itu turun? Fisiologi itu artinya fungsi, ya, fungsi tubuh. Pertama, kemampuan mengelola energi dari oksigen itu berkurang, ya. Contohnya saja pada COVID. Ya, lagi tren kan pakai saturasi sekarang ya, pakai saturasi semua. Wah. Ada orang yang saturasinya 90, turun dikit udah megap-megap dia, udah pingsan. Mau dibawa ke rumah sakit. Tapi ada teman saya saturasinya 80. Anteng dia, enggak mau, tetap dia sehat, akhirnya selamat dia dari COVID. Ya, dia tidak sesak. Kenapa? Karena kemampuan aerobik dia bagus. Nah, ya, itu contohnya betapa pentingnya tubuh kita yang sehat. Di mana kemampuan aerobik bagus itu karena apa? Karena kemampuan jantungnya bagus. Denyut jantungnya bisa berkontraksi baik. Otomatis fungsi jantung ya, cardiac output itu adalah darah yang dikeluarkan oleh jantung itu cukup baik. Kemudian kalau kita tetap sehat, kecepatan hantar saraf kita juga akan tinggi. Anda bisa bayangkan orang-orang yang kemampuan sarafnya bagus, hebat, dia tetap pintar, tetap mandiri, tetap bekerja gitu. Ya, tidak bengong, tidak pikun dia, ya. Gitu. Terus juga dalam bekerja dia tidak bergantung karena keseimbangan tubuhnya juga bagus. Nah, pada orang-orang yang tua itu menurun semua. Nah, ada yang baru menurun 80 tahun, tapi ada yang sudah turun umurnya 50 tahun sudah turun dia. Ya, nah itu tentu berpengaruh pada kesehatan. Kemudian juga, nah ini juga terjadi penurunan proprioseptif itu gini, maksudnya maaf ya, saya banyak istilah yang belum saya ganti. Proprioseptif itu kemampuan dia untuk misalnya bawa mobil. Nah, bawa mobil itu ada orang tua bisa dibayangkan kalau proprioseptifnya turun, berarti refleksnya turun. Nabrak sana sini dia, mau belok nabrak, mengerem terlambat, bikin celaka orang enggak? Bikin celaka orang, ya. Jadi itu kalau proprioseptifnya turun. Kemudian kemampuan berjalannya, gait stability, ya, menurun. Terus juga dia kemampuan insulinnya juga menurun. Anda sebagian tahu ya, insulin itu banyak berperan penting untuk penyakit gula ya, diabetes. Itu terganggu. Otomatis dia akan mudah sekali kena penyakit diabetes. Ya. Kemudian nah ini yang penting masa Covid ini ya. Alhamdulillah saya satu-satunya wakil dekan yang belum kena COVID ya Pak Erwan ya. Kuncinya cuma satu kalau ditanya kenapa? Semuanya udah kena nih, dekan udah kena, WD1, WD2 udah kena, WD3 udah kena. Banyak pejabat kami yang kena, saya belum. Mohon doa ya biar tetap tidak kena ya. Kenapa? Karena saya resepnya cuma satu sih. Saya tiap pagi jalan kaki 1 jam.
selama 5 kilo, sejauh 5 kilo. Itu aja kok resepnya. Mulai dari habis sholat subuh sampai jam 6. Sejam ya. Habis sholat subuh atau setengah 7 lah. Mulai dari setengah 6 sampai setengah 7, 1 jam saya dapat 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Ya, itulah resep saya. Dan ternyata pada saat waktu itu kami periksa imun, ya, dan antibody, titer antibody, ternyata se-FK Unsri ini saya ranking 1 antibody saya, 24.000. Alhamdulillah ya, karena tadi kita istirahat cukup, olahraga teratur. Ya, fungsi imun ternyata olahraga itu berperan penting dalam meningkatkan fungsi imunitas. Juga kalau sudah tua, fungsi imun menurun. Makanya COVID ini banyak rentan pada orang tua. Ya. Kemudian juga kalau penuaan ini kekuatan dan kepadatan tulang menurun. Ya. Kemudian elastisitas kolagen, ya, itu sendi-sendi ya, bagian-bagian dari sendi, kelenturan sendi ya, kolagen itu menentukan kelenturan sendi. Kalau sudah turun, Anda bayangkan, jangankan mau bekerja, jangankan mau jadi montir, mau pakai baju aja enggak bisa, gimana tuh? Ya. Nah, hal-hal ini semua akan menurun, ya, berseiring dengan bertambahnya usia. Nah, ya, begitu tua itu arteri ya pembuluh darah jadi kaku, jadilah dia darah tinggi, lama-lama jadi stroke. Ototnya jadi kaku, jadilah dia kena penyakit jantung. Ya, lemaknya tinggi, bisa jadi terganggu diabetes. Ya, kalau lemaknya tinggi berat, Anda bayangkan kalau bapak ini, ibu ini jadi gemuk, otomatis lututnya akan terbeban. Beban berat di lututnya itu akan menyebabkan dia terkena rematik. Jadi banyak sekali ya. Ya, semuanya berawal dari gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ya, semua akan berdampak pada berbagai penyakit. Inilah proses penurunan secara fisiologis ya, secara hukum alam, natural. Ya, semuanya menurun adik-adik. Ya, semuanya menurun. Nah, kalau kita lihat gambar ini, ya, inilah kemampuan fisik tubuh manusia. Tubuh manusia itu akan naik terus, begitu dia muda kan, fisiknya kan masih rentan ya, masih tidak bagus ya. Tapi semakin lama, semakin tua usianya, maka umurnya 20, 30 tahun itu puncak-puncak kemampuan fisik seseorang. Ya, jadi dia masa-masa sehatnya itu pada umur 20 sampai 30. Makanya kalau kamu lihat kenapa banyak atlet itu masa jayanya umurnya 20 sampai 30, ya kan? Gracia Poli itu terakhir itu dia. Ya, Gracia Poli itu terakhir itu 29 itu. Saya tidak yakin dia dapat emas lagi di tahun 4 tahun yang akan datang ya, karena usianya sudah turun. Sudah menua, kemampuan fisiknya menurun. Nah, dari gambar ini adik-adik semua, Anda terutama yang perempuan nih, saya berpesan nih ya, kalau sudah masuk 20, 25, carilah jodoh. Ya, menikahlah, melahirkanlah pada umur 25. Ya, karena pada saat kamu melahirkan pada umur 25 sampai 30, anakmu insya Allah sehat-sehat. Ya, jangan terlalu banyak memikirkan karir. Nanti umur 35 baru mau nikah, kapan punya anaknya? Anaknya nanti cacat, bayinya cacat, ibunya juga cacat. Ya, jadi inilah masa yang puncak-puncak fisik. Ya, nah, nanti setelah masuk 30 ke atas itu turun semua ya, turun semua. Ya. Yang kalau kelenturan, nah ini kelenturan ya, yang warna hijau kelenturan itu memang turun nih sejak usia muda puncaknya ya. Kalau bayi itu kan bisa dilipat-lipat kakinya kan, tapi semakin tua dia tidak bisa, kelenturannya tetap turun terus ya. Nah, yang naik cuman apa adik-adik? Yang naik cuman satu, yaitu kebijaksanaan, intelektualitas, kematangan psikologis, naik terus ya. Makanya rata-rata pemimpin itu jadi Pak Dekan, jadi rektor, jadi gubernur ya, jadi wali kota itu paling bagus pada usia sekitar 40, 45 sampai 60 tahun ya. Karena dia sudah matang jiwanya, tidak emosi ya, tidak mudah emosi ya. Nah, itulah
inilah perkembangan fisik dan mental seseorang seiring bertambahnya usia. Nah, timbul hal yang perlu saya catat di sini dari gambar ini adalah idealnya kita akan menurun pada usia kita 70 tahun. Sama seperti kembali pada usia 10 tahun. Tapi ada orang yang turunnya 40 tahun sudah begini dia. Udah jatuh dia pada umur 40 tahun. Kan kasihan tuh. Anaknya masih kecil ya. Baru masuk mau cari uang. Baru mau ngangsur rumah. Stroke. Nggak bekerja. Jadi beban istrinya. Ya, jadi beban bagi istrinya. Nah, kasihan ya. Nah, artinya terkait dengan kota sehat? Terkait dong, ya. Anda bayangkan kalau warganya di kota itu semuanya sakit stroke usia muda, diabetes usia muda. Boro-boro mau cari uang, produktif, tapi malah menjadi beban ekonomi, ya. Otomatis kota itu pun menjadi tidak sehat. Nah, bagaimana caranya kita sebagai insan akademis ikut berperan nanti ya menjaga agar penurunan ini tidak drastis. Cita-cita saya seperti ayah saya. Ayah saya itu sekarang lahir tahun 82. Tahun 42 lahirnya, sorry. Lahir tahun 42, berarti sekarang umurnya berapa? 79 tahun. Masih bisa bawa mobil. Masih jalan sendiri ke musola, ke masjid. Ya, masih rutin dia, ya. Masih cari uang malah dia, masih bisnis. Nah, ya, dia tidak pikun, dia tidak, wah, saya senang banget nih. Pengen sih saya hidup kayak orang tua saya, ayah saya. Ternyata saya perhatiin orang tua saya, ayah saya itu kerjanya apa? Kalau mau kemana-mana jalan kaki dia. Nggak mau dia naik mobil, jarang. Ya, kalau mau ke pasar dia jalan kaki. Ke masjid jalan kaki. Ya. Nah, itulah ternyata rahasianya, ya. Nah, kita teruskan lagi. Nah, inilah yang bisa mengancam, ya, bahwa orang-orang yang sudah di atas umur 40 tahun itu sudah banyak penyakit yang sudah mulai tumbuh, mulai muncul. Ya, kegemukan, kencing manis, lemaknya tinggi, kolesterol tinggi, ya, dislipidemia, tekanan darahnya tinggi, sakit jantung koroner, sakit paru-paru, keropos tulang, sendinya jadi mengapur, rematik dia ya, dan bahkan ada yang terkena penyakit kanker. Nah, hal-hal ini dia tidak langsung mati ya, mending ya kalau langsung mati tidak jadi beban kan. Tapi kalau sudah sakit ini ngabisin duit dulu. Ngapa? Kenapa? Karena tiap hari harus beli obat bertahun-tahun. Ada 7 macam obat dikali 5.000. Sekali makan 35.000. 3 kali sehari, 3 kali makan berarti 100.000 sudah habis untuk obat aja. Nah, ya, jadi memang menjadi beban ekonomi. Ya, jadi penyakit-penyakit tidak menular ini menjadi beban ekonomi. Nah, bagaimana kotanya menjadi maju, kotanya jadi sehat kalau penduduk di dalamnya justru menjadi beban bagi orang di sekitarnya. Ya. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu adik-adik? Nah, ya makanya saya sedih ya. Anda generasi anak saya ini, Anda ini. Anda tidak pernah ketemu seperti saya. Tiap pagi jam 6 pagi sebelum sekolah kami berenang dulu. Berenangnya apa? Di Sungai Musi. Rumah saya dulu di pinggir Sungai Musi. Sungai Musinya masih bersih, airnya masih banyak, bagus, tidak buntu sungainya kan. Dalam masih anak sungainya. Wah, kami pagi-pagi berenang dulu, itu udah olahraga tuh sambil mandi sambil berenang. Terus waktu dulu nenek saya ingat betul. Nah, Ipan mau makan apa hari ini? Udang, Nek. Wah, tinggal buka aja. Rumahnya di bawah, rumahnya itu di atas, dirakit ya di atas sungai ya. Rumah nenek saya itu di atas sungai. Tinggal buka, taruh cacing, dia nyimpen cacing, taruh cacingnya, dipancing, celup, dapat udang besar. Wah, enak banget zaman dulu ya. Nggak butuh duit itu udang besar itu, kan? Terus dia nanam kangkung di ada kayak rawa-rawa kecil itu dia nanam kangkung. Wah, kangkung tinggal metik. Ya, berarti zaman dulu lebih sehat loh daripada zaman sekarang. Zaman sekarang ini, kalau dulu kemana-mana, sekolah,
Saya ingat om saya itu setiap hari harus berjalan kaki sejauh 5 kilo dari rumah ke sekolahnya. Sekarang pakai teknologi semua, pakai Gokar, pakai GoPu, pakai Gojek, ya. Terus kalau apa-apa pakai remote, klik 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 klik, remote aja. Nah, jadi tidak bergerak lagi kita kan sekarang ini. Nah, kalau dulu terpaksa bergerak, mau kemana-mana harus jalan kaki, karena tidak punya mobil. Tidak ada yang punya mobil, jarang punya mobil dulu ya. Terus makanan, dulu kan sehat-sehat tuh, makanan segar-segar, kangkung murah, ya bayam murah, ikan segar ada, ayam langsung potong. Sekarang dibekukan semua jadi pizza, jadi KFC, jadi apa-apa ya. Itu makanan yang tidak sehat. Dulu persaudaraan tinggi, ngobrol, ketawa-ketawa. Sekarang kita bersaudara dengan HP, ya. Tidak ada, paling ngobrol sendiri aja, ketawa kikik-kikik sendiri kan. Tidak ada sosialisasi, malah stresnya tinggi, ya. Polusi udara dan macam-macam. Nah, hal-hal ini ternyata terbukti meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular yang tadi saya sebutkan itu, ya. Nah, inilah data-data WHO. Ternyata penyakit-penyakit akibat tidak jarang bergerak ini jadi nomor 1 sejak tahun 1990-an. Ya, sejak tahun 1992 penyakit-penyakit akibat tidak bergerak itu jadi nomor 1. Dan terus naik meninggalkan penyakit yang lain. Ya. Nah, kita berbeda dengan luar negeri. Luar negeri sudah maju tuh kayak di Australia, di Jepang, di Kanada, di Eropa ya. Saya pernah lihat semua di sana. Mereka sudah mereka sudah mengejar supaya penyakit ini sudah berkurang juga. Dan mereka sudah tidak sibuk dengan DBD, tidak sibuk dengan TBC, tidak sibuk dengan lepra, tidak sibuk dengan campek ya. Mereka sudah lagi sibuk dengan penyakit degeneratif. Kita masih sibuk dengan campek, masih sibuk dengan TBC, masih sibuk dengan ini. Tahu-tahu penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular ini jadi nomor 1. Sehingga beban kesehatan bangsa Indonesia ini bertumpuk-tumpuk. Ya, penyakit yang menular masih tinggi, TBC masih tinggi, demam berdarah masih tinggi, malaria masih ada. Penyakit jantung sudah banyak, penyakit kanker sudah banyak. Terus duit tidak ada untuk bayar penyakitnya, bayar pengobatan. Makanya kita disebut dengan country with triple burden. Negara dengan beban tiga kali lipat gandanya. Apa? Beban penyakit menular, beban penyakit tidak menular, dan beban duit, tidak punya duit. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Negara Indonesia masih terbelakang, ya, masih sedikitlah di atas Vietnam, ya, kita masih setara dengan Filipina, ya, tidak maju-maju, tidak berubah-berubah. Filipina malah menurun, ya, kita 107, Filipina 107 data terakhir. Thailand lebih maju, ya, 79. Malaysia lebih keren lagi, 62. Jangan ngomong dengan Singapura. Singapura 11 ranking Human Development Index-nya. Brunei 47. Indonesia ternyata setara dengan Turkmenistan, Belize, saya tidak tahu nih negara mana Belize ini ya. Dan Bolivia. Ya. Jadi memang di bawah kita itu negara-negara Afrika yang miskin-miskin itu. Nah, Indonesia masih masuk di atas 100. Tidak naik-naik. Malah dulu Indonesia cukup tinggi ya, 95 ya, sekarang malah turun ya. Naik turunlah ini, masih sekitar di atas 100. Kenapa? Karena masalah kita terlalu banyak. Ya. Masalah kita terlalu banyak. Termasuk masalah kesehatan, ya. Jadi Human Development Index ini diukur berdasarkan level pendidikan, level kesehatan, dan level ekonomi pendapatan. Ya, 3 kombinasi itu menghasilkan Human Development Index. Ya. Oke, nah ini yang saya bilang tadi semua, ya adik-adik. Perubahan gaya hidup inilah yang menjadi biang kerok bagi semua penyakit yang saya sebut tadi. Perubahan gaya hidup menyebabkan kita menjadi cenderung tinggi lemak kita, obes. Lemak yang tinggi ini menyebabkan darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung koroner.
Jumat. Kemudian lemak yang tinggi menyebabkan gula. Ya. Gula tinggi menyebabkan impoten, busuk, gangren, stroke dan macam-macam. Orang yang gemuk tadi overweight, beban berat badannya tinggi menimbulkan keropos tulang. Bukan keropos tulang, rematik dan nyeri sendi, low back pain, ya, nyeri panggul. Kemudian gaya hidup tadi menyebabkan kanker meningkat, penyakit paru meningkat, penyakit kejiwaan meningkat dan keropos tulang meningkat. Ya, jadi biang keroknya di sini. Begitu. Nah, bagaimana kita membangun sebuah kota menjadi sebuah kota yang sehat? Tentu kuncinya ada di sini. Nah, nanti adik-adik semua selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Arwan nantinya, oleh Dr. Budi, ya, oleh Dr. Eka untuk bidang kami di olahraga. Kita akan mengajarkan adik-adik bagaimana mengukur level gaya hidup seseorang itu. Bagaimana mengukur tingkat aktivitas fisiknya. Nanti bagaimana mengukur pakai ini ya. Kami sudah pernah uji coba untuk guru seluruh Indonesia. Kita gunakan pakai media sosial, medsos ya. Pakai pedometer. Nah, nanti kita tugasnya itu nanti kamu ya. Oke. Nah, ya inilah tadi saya bilang negara kita penuh dengan masalah. Masalah infeksi belum selesai, ternyata masalah penyakit kronis juga tidak selesai juga. Ya, sehingga kita menjadi tertinggal. Nah, lantas mengapa olahraga menjadi jawabannya? Nah, ya. Kenapa olahraga jadi jawabannya? Tadi kan sudah dijawab ya. Buktinya ayah saya, ya. Buktinya saya, alhamdulillah ya, saya tuh pernah kena gejala jantung tuh gara-garanya ya. Saya kena gejala jantung kurang lebih 3 tahun yang lalu. Hanya saya harus berolahraga kembali. Dulu saya aktif olahraganya. Kemudian sibuk dengan pekerjaan, hanya lupa, terkena penyakit gejala jantung. Terus akhirnya, saya harus sehat lagi. Makanya setiap hari saya alhamdulillah paling tidak saya minimal berjalan 5 kilo tiap pagi. Ya. Nanti siang-siang saya berjalan juga nih. Sehingga rata-rata saya dapat sekitar 7-8 kilo. Atau 10.000 langkah sehari sesuai dengan sarannya Indy Barens. Ya, tahu ya Indy Barens ya? Nah, adik-adik, siapa yang sudah bisa sanggup 10.000 langkah sehari? Ayo ngacung. Ada tak yang sudah rutin tiap hari 10.000 langkah? Nah, ya, kalau belum, mulailah berubah. Mumpung masih libur. Nah, ya, kuliahnya online. Nah, inilah sudah diteliti oleh banyak ahli, dan akhirnya WHO pun mengakui, World Health Organization, WHO mengakui bahwa olahraga itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Yang kode-kode ini adalah jenis olahraganya. Ada olahraga aerobik, ada olahraga otot, dan olahraga gerakan, kalistenik, senam ya. Ternyata yang aerobik itu bisa meningkatkan efisiensi penggunaan oksigen, meningkatkan fungsi jantung ya, menurunkan stres jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan lemak, meningkatkan laju metabolisme ya, meningkatkan massa otot, mitokondrial, memperbaiki fungsi lemak yang bagus HDL ya, meningkatkan kekuatan otot, mencegah keropos tulang, mencegah obesitas, mencegah memperbaiki fungsi jantung, memperbaiki fungsi pembuluh darah sehingga dia darah tingginya turun ya, mengontrol gula darah dan mengatur memperbaiki struktur dan fungsi ligamen, dan ini yang penting meningkatkan rasa percaya diri ya. Orang yang olahraga kan badannya bagus tuh, keren dia jadinya ya. Oke, jadi inilah sudah diteliti. Nah, apa itu olahraga? Nah, timbul pertanyaan ya. Apa itu olahraga? Sekarang saya tanya nih, siapa yang bisa jawab nih? Ya. Apakah main catur masuk olahraga? Ayo. Silakan di-unmute siapa yang bisa. Main catur masuk olahraga dah? Masuk. Masuk, Pak. Ada yang bilang masuk. Ya, kalau dia games masuk? Tidak, Pak.
Tidak, ya, catur tidak masuk olahraga, dia games. Jadi cabang-cabang games itu artinya permainan, bermain. Ya, bermain bridge, bermain catur. Kan kalau Asian Games, Olympic Games itu permainan, games tuh. Tapi kalau sport itu tidak masuk catur, ya. Yang dimasukkan olahraga itu adalah suatu aktivitas otot. Nah, otot itu harus bergerak. Itu baru olahraga. Segala hal yang mengkontraksikan otot-otot kita itu baru masuk olahraga. Ya. Artinya berjalan masuk olahraga. Renang masuk olahraga. Pingpong, badminton, voli masuk semua olahraga. Ya. Tapi kalau catur, bridge itu tidak. Ya. Di mana dia akan melibatkan adanya unsur kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan koordinasi. Intinya olahraga itu adalah aktivitas fisik. Fisik itu artinya aktivitas otot. Ya, itu baru masuk olahraga. Di luar itu bukan olahraga. Ya, oke. Nah, ada satu keraguan. Ya. Kalian pasti pernah merasakan, pada saat kalian disuruh gurumu berolahraga, ada enggak yang merasakan pegal, capek, nyeri? Ya kan begitu kan? Apalagi mau 17 Agustusan kemarin, ikut lomba, langsung seminggu kan enggak bisa bergerak kan, nyeri otot kan? Kenapa? Karena setahun tidak pernah olahraga, tahu-tahu disuruh olahraga, olahraganya langsung tinggi, langsung pegalnya seminggu udah hilang. Itu namanya DOMS ya. DOMS itu delay onset muscle soreness, istilah bahasa Inggris. Artinya orang yang tidak pernah olahraga tiba-tiba berolahraga langsung berat, akhirnya tidak bergerak lagi dia. Nyerinya luar biasa, ya. Nah, itu kenapa? Karena memang betul adik-adik semua. Olahraga itu stres. Capek kan olahraga itu? Mengas. Sesak napas kita, lelah kita habis itu kan? Banyak energi yang habis. Jantung kita, organ-organ kita harus bekerja keras. Seringkali menyisakan rasa sakit dan lelah, ya. Nah, tapi timbul pertanyaannya. Sekarang saya tanya nih. Kalian kan kuliah nih, ya, di universitas masing-masing. Mau enggak kalian kalau saya sebagai rektor, adik-adik semua, kalian siapa yang kuliah di universitas saya, tidak perlu ujian lagi, tidak perlu datang ke kampus, cukup duduk-duduk aja di rumah. Nanti 2 tahun saya kasih ijazah, asal kasih duit aja, setoran SPP tiap semester. Mau enggak? Mau enggak sekolah di situ? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Oke. Kenapa? Karena enggak dapat ilmu. Oke, ya, pertama. Kan saya mau cari ilmu, cari kepintaran, cari kebiasaan. Sekarang saya tanya lagi, oke lah, kalau gitu saya kasih buku-buku, baca sendiri, habis itu nanti saya kasih ijazah. Tidak usah ujian lagi. Mau enggak? Enggak mau, Pak. Enggak ngerti. Tidak mau. Jadi kenapa sih kalian itu diuji? Ada ujian tuh kalau sekolah kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa ya harus ada ujiannya di sekolah ini? Untuk naik tingkat, Pak. Betul, kan bisa aja Bapak ngadap sama Pak Kepala Sekolah atau Pak Dekan. Pak, naiklah aku tingkat tua aku di sini, tidak naik-naik. Oh, kau naiklah. Ayo. Mengukur kemampuan. Pertama, mengukur kemampuan. Yang kedua apa lagi? Ujian itu apa gunanya? Evaluasi. Kemampuan, mengevaluasi. Apa lagi? Sekarang saya tanya, kalau tidak ujian kalian belajar enggak? Tidak kan? Jadi ujian itu adalah bentuk motivasi. Kalau tidak ada ujian, kalian tidak akan belajar. Dengan ujian kalian terpaksa belajar kan? Jujur ya, terpaksa kan? Ya. Tanpa kalian sadari, kalian belajar dengan ujian itu kalian bisa maju.
Kan sudah di dalam kitab suci manapun kan dituliskan bahwa sesungguhnya setiap orang itu diuji dulu. Baru lulus dia. Nggak ada dia lulus tanpa ujian. Nah, olahraga juga begitu, adik-adik semua. Ya, jadi secara psikologi ujian itu penting, stres itu penting loh. Ya, pernah enggak baca buku The Power of Kepepet? Ya, bahwa kalau mau kaya mesti banyak utang. Kenapa? Dengan banyak utang dia dikejar-kejar orang, hanya dia harus cari duit. Nah, itulah motivasinya. Ya, artinya kalau kita kepepet, akal kita langsung berputar, macam-macam. Ada yang cara jujur, ada yang cara tidak jujur ya. Ya enggak ya? Setuju ya? Tapi itu namanya kreativitas. Coba. Tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, tanpa ada cobaan, manusia tidak akan kreatif. Ya, artinya stres itu diperlukan. Dengan stres itu manusia akan beradaptasi, berpikir, bekerja, berusaha. Coba kalau tanpa stres, setiap hari duduk aja tiba-tiba datang makanan, ya, rasanya tidak enak juga kan? Tapi dengan bekerja, bersusah payah, begitu dapat hasil, waduh enak banget. Dengan ujian kalian jadi pintar. Itu teori psikologi. Ya, kita harus diuji, distreskan supaya hebat. Ya, supaya bisa para jenderal itu harus bertempur dulu. Tidak ada yang jadi jenderal diangkat-angkat aja. Ya, begitu jadi jenderal kalau diangkat-angkat aja langsung mati tentaranya. Ya, karena dia tidak teruji. Nah, ya, kalian mau tidak jadi orang yang sudah teruji? Nah, itu kan masih enak. Olahraga juga begitu. Ternyata stres itu diperlukan. Dengan stres berolahraga, sel itu akan rusak. Rusak tadi menimbulkan rasa nyeri, rasa lelah. Tapi setelah berolahraga, tubuh kita akan memperbaiki diri. Itu namanya recovery, perbaikan diri. Jadinya apa? Menjadi lebih baik. Kalau tadi selnya cuma 100, begitu diolahragakan rusak 10 jadi 90, pada saat dia recovery jadi 110. Nah, seperti itulah, ya. Jadi olahraga itu memberikan stres fisik pada tubuh kita supaya tubuh kita beradaptasi menjadi lebih baik. Ya. Oke. Nah, cuman tadi ya karena dia stres harus dikasih cara yang benar ya. Jangan tidak pernah berolahraga bertahun-tahun ternyata disuruh maraton 10 kilo. Matilah dia. Terkapar langsung kan? Jadi harus benar, sesuai. Ya. Jadi Anda semua ya cari tahu sebelum latihan itu, sebelum olahraga saya ini level saya di mana. Ya, samalah kayak kalian ini. Saya tahu kalian beragam. Ada yang kedokteran, ada yang keperawatan, ada yang malah non kesehatan. Masa saya mau ngasih soal tentang kedokteran yang nyelimet? Tidak kan? Nah, saya memberikan topik ini sesuai dengan umum aja. Ini sebenarnya ada topik yang lain yang lebih spesifik dengan bahasa-bahasa kedokteran yang lebih nyelimet. Tapi saya tahu itu tidak cocok untuk semua, begitu. Ya, yang bagaimana saya tahu ini levelnya. Nah, demikian juga olahraga. Olahraga itu kita kalau mau menyuruh orang berolahraga harus tahu dia ini levelnya siapa, sanggupnya kemana gitu. Kalau dia terbiasa, ya sudah 10 kilo nggak apa-apa lari. Tapi kalau belum pernah olahraga, jangan disuruh jalan atau lari 10 kilo. 2 kilo aja sudah terkapar dia, ya kan? Nah, jadi cari tahu dulu sebelum kondisinya. Kemudian setelah tahu kondisinya, tentukan target dia, sesanggupnya berapa. Ya. Terus kalau bisa, lakukan dengan berbagai jenis yang disenangi. Dan dicatat hasilnya, ya, dicatat kemajuannya. Ya, jadi record itu penting juga. Nah, bagaimana sih kita cari tahu kondisinya bahwa orang tua kalian, bapak kalian, kakek kalian, om kalian, tante kalian, ibu kalian siap berolahraga? Ini ada cara-caranya. Ya, yang pertama ada satu pertanyaan namanya parkites. Ya, kita harus tanyakan dulu pada orang-orang tua kita tadi yang kita suruh berolahraga. Dengan pertanyaan parkites ini. Ya, kemudian kedua kita periksa fisiknya. Ini kalau di kesehatan ya.
paling tidak disuruhlah jalan atau ini ya, diterus tensi ya, diperiksa tensinya bagaimana. Tentu nanti menentukan, oh ini bapak saya ini udah masuk ke kelompok resiko, hati-hati nih berolahraga, tidak boleh sembarangan. Tapi oh ini om saya masih sehat, bisa olahraga apa aja. Nah, gitu ya. Kita periksa levelnya. Nah, mana apa yang dimaksud dengan parkites? Inilah pertanyaan parkites ya. Parkites itu adalah pertanyaan kepada orang yang sudah tua, umurnya 40 tahun ke atas, untuk siapkah dia berolahraga. Pertama, kita tanya, Bapak, Ibu sudah pernah punya gangguan jantung enggak yang diperiksakan oleh dokter? Dokter yang ngomongnya bukan dia ya. Kemudian, Bapak, Ibu pernah enggak punya rasa nyeri di dada ketika bekerja atau berolahraga? Nomor 3, Bapak, Ibu ada enggak rasa nyeri di dada saat istirahat? Nah, ya, tadi nyeri dada saat berolahraga. Atau dalam sebulan ini, nyeri dada meskipun saat istirahat. Kemudian yang keempat, kehilangan keseimbangan. Nah, jatuh, tiba-tiba jatuh, pusing atau pingsan. Kemudian punya gangguan tulang dan sendi. Atau mengkonsumsi obat-obatan, obat jantung, obat darah tinggi secara rutin. Atau ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh berolahraga, misalnya hamil tua atau apa, ya. Atau berusia lebih dari 65 tahun. Nah, kalau satu saja dijawab iya, jangan kalian langsung suruh berolahraga yang berat. Suruh dia periksa dulu ke dokter, ya. Itulah seleksi kita. Ya. Tapi kalau dari 8 pertanyaan ini tidak ada yang menjawab iya, maka boleh dia berolahraga apapun. Ya. Oke. Tapi dengan dosis atau dengan ketentuan yang sesuai. Nah, lantas kita periksa, ya, tujuannya periksa nih. Apakah ada gangguan sendi? Ya, artritis itu gangguan sendi ya, rematik ya. Apakah ada keropos tulang, osteoporosis, apakah ada gangguan nyeri pinggang, apakah ada kencing manis, apakah dia gemuk. Ya, kenapa? Contohnya gemuk. Gemuk itu tidak boleh disuruh berolahraga meloncat-loncat. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Logikanya di mana? Kenapa orang gemuk tidak dianjurkan meloncat? Akan mengaruhi kondisi apa ya, tulang kakinya, Pak. Betul. Ya, Anda bisa bayangkan kalau berat badannya 100 kilo, kakinya yang kecil itu harus menumpuk semen. Semen kan di lantai kan, lantai semen itu duk 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 duk. Lama-lama cedera dia. Makanya orang gemuk tidak boleh melompat-lompat. Itu gunanya kita periksa. Ya. Kemudian asma ya jelas ya, asma, gangguan paru-paru, sakit jantung, itu tidak boleh olahraganya langsung berat. Ya, cukup kita cari olahraga aerobik ya. Dan ibu hamil juga hati-hati, olahraganya ada yang khusus untuk ibu hamil ya, namanya senam hamil dan jalan kaki. Nanti brojol dia kalau disuruh main bola kaki ya. Tidak boleh ya, ibu hamil disuruh main bola kaki ya. Oke. Ini gunanya kita periksa ke dokter atau orang kesehatan. Nah, wah ini bahasa Inggris nih. Sorry, saya belum hapus nih. Ya, tidak usah lah ya. Tidak usah saya bahas ini. Ini sebenarnya untuk kedokteran ini. Ya, tidak usah nih. Malignant ventricular arrhythmia, critical aortic stenosis, tidak usah nih. Sorry ya, belum saya hapus ini. Nah, kemudian bagaimana prinsip olahraganya? Nah, ini nanti Pak Arwan yang akan lebih detail menjelaskan ya. Yang pertama harus diawali dengan peregangan, stretching, 5 menit, 10 menit ya. Terus tidak boleh kalau belum terlatih jangan tiap hari. Ya, harus ada istirahatnya. Kalau saya sudah terlatih, saya boleh tiap hari. Kalau belum terlatih harus ada istirahat. Kemudian individu tadi saya bilang, orang muda sama orang tua jangan disamain, jangan dijadikan satu rombongan. Ya, kasihan yang tua. Kecuali dia memang sudah terbiasa berolahraga. Kemudian targetnya ditingkatkan bertahap. Kalau hari pertama cuma bisa jalan 1 kilo, cukup. Nanti 2 minggu jalan 1 kilo aja, 2 minggu. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. 3 hari, 3 kali seminggu. Selama 7 kali, 1 kilo dulu.
Habis ke-8 olahraganya, naikin jadi 1,5 kilo. Itu namanya bertahap. Terus lakukan 2 minggu kemudian naikin lagi jadi 2 kilo. Gitu ya. Terus sampai hanya 5 kilo per hari. Kalau dia tidak sanggup, turunkan dulu dikit. Terus balik lagi, naik lagi. Gitu ya. Nah, lama ya adik-adik ya. Lama itu artinya minimal manfaat olahraga itu baru bisa dirasakan paling tidak setengah jam berolahraga. Dok, boleh dah dok 10 menit dok. Tapi sudah berkeringat, tidak ada guna. Ya, jadi lebih baik lambat-lambat tapi lama. Ya, kalau bisa 1 jam. Nah, tadi targetnya realistis ya, saya bilang tadi sesuai kemampuan dan diperiksa rutin, dievaluasi rutin ya, pakai denyut nadi ya, dosisnya berapa gitu. Oke, ini prinsip latihannya. Nanti lebih detail dengan Pak Arwan. Nah, ini contohnya. Kalau dia gemuk, sakit jantung ya, atau untuk mencegah sakit jantung, diabetes, maka olahraga yang paling baik adalah aerobik untuk bakar lemak. Contohnya apa aerobik itu? Jalan, jogging, renang, sepeda, dan permainan. Permainan itu contohnya misalnya senam, sepak bola. Tapi bukan futsal ya. Futsal bukan aerobik, hati-hati. Ya, kalau futsal untuk orang muda tidak apa-apa, tapi orang tua saya tidak anjurkan futsal. Banyak kena serangan jantung. Ya, setelah olahraga futsal. Nah, dosisnya nanti Pak Arwan aja ya, Pak Arwannya ngitung dosis ya, Pak Arwan ya. Halo Pak Arwan. Ya, dosisnya itu ini. Nah, nanti diulang oleh Pak Arwan aja. 220 dikurang umur. Jadi misalnya kalau umur Bapak itu 40 tahun, maka dosisnya nadinya adalah 220 dikurang 40. Berapa tuh? 180 ya. 180 dikali 60% berapa? Kurang lebih 100 nadinya. Nah, itulah target dia berolahraga adalah 100 sampai 120 kali per menit ya, tergantung usia. Kalau dia ya umur 60 gitu juga bisa 110 sampai 130 ya. Seperti itu. Otot kalistenik. Nah, ya kalistenik berarti ini kalau untuk beban ya, beban itu yang angkat tubuh lah, push up, sit up atau angkat kaki. Kemudian contoh kelenturan adalah stretching. Nah, ini adalah jenis-jenis olahraga tadi. Ya. Ada yang tipe aerobik, otot dan kelenturan. Kalau untuk kesehatan paling bagus aerobik ini, ya. Ini untuk aerobik untuk serangan untuk jantung, darah tinggi, kencing manis, ya, aerobik. Kemudian untuk rematik ya, itu bagusnya kelenturan. Kalau untuk keropos tulang bagusnya otot. Nah, tinggal kalian pilih yang mana, ya. Kalau aerobik lengkap tuh, bisa tiga-tiganya sekaligus kalau senam. Bulu tangkis juga lengkap, tapi bebannya berat ya bulu tangkis, hati-hati ya. Basket juga lengkap. Kalau binaraga untuk otot aja, bukan aerobik. Bowling, bowling kecil semua bowling ya, kecil minimal bowling untuk olahraganya. Sepeda lebih banyak aerobik, tapi bukan kelenturan. Golf juga kecil. Ya, banyak habis duit aja di golf itu. Sehatnya dikit. Jogging lebih banyak aerobiknya. Ya, kelenturannya dikit. Yang lengkap itu bela diri. Pencak silat paling bagus, ya, pencak silat. Sepak bola juga bagus, lengkap ya. Renang juga bagus. Tenis meja ya sedang-sedang saja semua. Tenis lapangan sedang, ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi kalian mau lihat dulu, mau kesehatan apa? Kalau kesehatan umum pilihlah aerobik ini. Tapi kalau dia mau kuat, keropos tulangnya, ototnya kuat, daya tahan ototnya kuat, mencegah kekeroposan tulang, maka pilihlah olahraga yang banyak di ototnya. Tapi kalau dia nyeri sendi, ya pilihlah olahraga yang banyak kelenturannya. Ya, seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung nyela, Pak izin gitu ya. Nah ini contohnya, ya. Nanti Pak Arwan yang akan lebih terang, lebih jelas menerangkan. Misalnya kita bisa jalan, beban, sepeda, ya ganti-ganti aja. Atau istirahat nih, jalan beban, istirahat, tenis beban, istirahat, sepeda beban, istirahat. Ya. Jadi yang penting ada masa, ya berganti-ganti, berganti-ganti atau beristirahat.
waktunya tadi tuh diawali dengan 30 menit, terus naik, targetnya sampai 60 menit. Ya. Push up tadi cukup 10 kali, tapi naik, lama-lama jadi 20 kali. Inilah intinya ya, meningkat secara bertahap. Nah ya, ini juga. Kapan dok olahraga yang bagus? Kalau di dalam ruangan AC, kapanpun boleh. Tapi asal jangan makan dulu 2 jam. Jadi minimal habis 2 jam setelah makan baru bisa boleh berolahraga. Kalau tidak nanti berebut oksigennya antara usus sama otot. Nanti otot ususnya yang kalah, dia akan mual, penuh perutnya ya. Kalau 2 jam makan berolahraga ya. Jadi tunggu setelah 2 jam. Kapan waktunya? Paling bagus kalau di ruangan terbuka pagi atau sore. Ya, pagi atau sore sekitar jam 6 ya, setengah 6 sampai jam 8 ya. Atau sore habis sholat asar. Itu bagus waktunya. Dok, boleh tak malam? Boleh. Kalau tidak sempat siang, boleh malam. Kapan dok? Tidak boleh di atas jam 10. Ya, karena kalau olahraga di atas jam 10 itu ternyata menimbulkan gangguan pembekuan darah, bisa berisiko sakit jantung dia. Ya, kalau di atas jam 10 malam. Atau sebelum subuh tidak boleh, ya. Jadi kalau mau olahraga setelah subuh. Nah, sekarang dok, bagaimana untuk kakak saya, om saya, tante saya, bapak saya yang sudah sakit? Boleh tidak berolahraga? Wajib ya, masih boleh, masih bisa. Ya, seperti saya sudah pernah kena serangan jantung. Ya, saya tetap berolahraga. Ya, alhamdulillah sejak saya sering olahraga, penyakit-penyakit yang dulu sering muncul berkurang, ya, akan hilang. Pernah. Saya sudah 3 tahun ini belum pernah flu. Cuma sekali flu-nya. Dulu hampir tiap 3 bulan sekali saya flu. Tapi setelah saya rutin berolahraga pagi, saya terkena flu itu cuma setahun yang lalu, selama 3 tahun ini. Ya, karena imunitas tadi ya, alhamdulillah ya. Mohon doa biar tetap imunitas tinggi. Nah, orang yang sudah sakit boleh berolahraga tetap, tapi dengan perlakuan yang khusus. Ya, tujuannya memperbaiki, bukan merusak. Ya, ini tadi ya yang sudah saya sebut, orang-orang yang seperti ini tetap dikasih olahraga tapi dengan cara yang benar dan diawasi dengan baik. Ya. Diperiksa dulu, direkam jantungnya, dicek paru-parunya, dites gula darahnya, dicek gerakan sendinya ya. Sampai dia bermasalah. Kemudian nah, kapasitasnya ya. Ini tadi kita tes nih, ini macam-macam tesnya. Nanti Dokter Budi ya memberikan jenis-jenis tes kebugaran ini ya nanti. Ada namanya Rockford walking test, bore test, semi push up, fleksibilitas ya, IMT, skin fall ya, bot dan segala macam. Nanti Dokter Budi nanti akan menerangkan lebih bagus ya, lebih lengkap jenis-jenis tes kebugaran ini. Ya. Saya hanya memperkenalkan saja. Nah, ini tadi ya, tujuannya tadi mengurangi keparahan penyakit. Meningkatkan kualitas hidup. Oh, asal di sini ya. Oke. Meningkatkan kualitas hidup. Ya, tujuannya itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau untuk orang yang darah tinggi, dia kencing manis, sakit jantung, itu lebih baik dominan aerobik. Tapi kalau untuk orang rematik, pasca stroke, lebih baik strength dan fleksibilitas yang tadi di tabel-tabel yang saya kasihkan. Ya, hati-hati, ada batasannya, ada targetnya, dan ada perlakuan khususnya. Ya, nah ini contoh. Ini mungkin banyak yang nggak sadar. Dok, gimana dok kalau saya mau kurus? Ayo, siapa yang mau bisa jawab? Untuk menguruskan berat badan itu, menguruskan tubuh itu lebih baik olahraga yang mana? Jogging, Dok. Jogging, betul ya, jogging ya.
Jogging betul jawabannya. Ya. Tapi kalau kita lihat tabel ini adalah level olahraga. Jadi kalau ini dia tidur, istirahat, ini dia duduk, ini dia jalan, ini dia lari, jalan cepat, ini dia sprint, lari ngebut, 100 ini. Ternyata semakin ngebut dia, ternyata sumber energinya dari mana? Ternyata adik-adik, pada saat kita istirahat, sumber energi kita ambil dari lemak. Dominannya sumber energi itu dari lemak. Nanti Dr. Eka menerangkan ini. Tapi semakin kita ngebut berolahraga, ternyata yang diambil itu dari gula. Nah, untuk menurunkan berat badan, sebenarnya yang paling bagus, batasannya adalah mulai dari jalan sampai jogging. Kalau duduk, memang dari lemak, tapi tidak ambil banyak kan, dikit kan, namanya juga tidak ada energi yang keluar kan. Jadi yang paling bagus untuk membuang lemak itu adalah olahraga yang santai. Ya, bukan lari sprint, bukan lari cepat untuk mengurangi lemak. Tapi olahraga yang santai tapi lama. Saya dulu pernah meneliti pada saat saya sekolah, olahraga untuk mengurangi lemak itu minimal 1 jam. Baru berkurang lemaknya. Cukup jalan kaki aja 1 jam. Ya, gitu. Tapi kalau bisa jogging 1 jam lebih bagus. Ya, tapi saya yakin kalau tidak terbiasa agak repot. Ya, jadi itu contohnya. Dok, Oh iya, silakan. izin bertanya boleh? Saya dari kelas Hippocrates ingin tanya dok, misalkan jogging lari itu kadang kalau kelamaan itu suka ulu hatinya sakit nih dok, jadi berhenti. Nah itu boleh nggak sih kalau udah lari itu sering berhenti gitu? Oh iya, sebaiknya bagus itu, pertanyaannya. gimana berhenti atau Oke, terus bagus lari sekali pelan-pelan pertanyaannya. gitu? Ya. Makasih ya dok. Oke, jadi begini, sekarang ini ada tren namanya interval training. Itu dianggap lebih bagus daripada continuous training. Apa maksudnya interval training? Apa maksudnya continuous training? Contoh continuous training itu adalah dia jalan atau jogging dengan kecepatan yang sama, tidak berubah-berubah selama 1 jam. Ya, itu continuous training. Kalau interval training, dia akan lari, ngebut 5 menit, habis itu jalan santai. Jalan lagi, semakin cepat, lari lagi, ngebut lagi, jalan lagi 5 menit, turun lagi. Itu namanya interval training. Nah, ternyata saat ini sudah terbukti bahwa interval training tadi naik turun tadi lebih bagus hasilnya daripada continuous training. Jadi, pertanyaanmu tadi, boleh tidak istirahat? Boleh, harus kayak gitu. Ya, tapi habis itu jangan berhenti. Jalan santai biasa, terus dicoba lagi, dikebutin lagi. Capek, turun lagi. Terus nanti jalan lagi, ngebut lagi, capek lagi, turun lagi. Ya, itu lebih bagus malah. Ya, bagus pertanyaannya, sudah mengingatkan saya. Itu namanya interval training. Oke. Terima kasih dok Ya, penjelasannya. sama-sama. Kita lanjutin ya. Nah, oke, kalau bisa ya ada instruktur lah ya. Ya, ini tapi bayar ya, harus jadi member. Bayar 10 juta setahun ya. Ya, enggak usahlah, kita cukup pakai member kita sendiri aja. Trainer saya ada namanya Pasher. Ini HP. Kalau video nanti ya saya tunjukin ya hasil saya ya. Nanti habis ini ya. Ini ada trainer saya di HP gratis. Download gratis. Nah, nanti diajari sama Pak Arwan ya. Kita download pelatih kita, pelatih pribadi kita. Ya. Nah, ini untuk orang tua. Dok, jalan aja susah, Dok. Bagaimana mau olahraga? Ya, udah suruh di renang. Ya, di kolam renang dia olahraga. Ya. Ya, carilah olahraga yang untuk ibu-ibu ya berenang ya. Biasanya kalau kolam renang umum itu dia ada hari khusus untuk ibu-ibu, ya. Gitu. Terus yang mana dok pilihannya? Ya mana yang paling senang aja, paling disuka, paling murah.
Ya, saya paling senang jalan kaki. Modalnya cuma sepatu. Ya, 6 bulan sekali sepatu saya habis. Setahun lah sepatu saya habis. Ya, nanti ganti lagi baru sepatu lagi. Ya, jadi nggak usah yang mahal-mahal lah, nggak usah yang ini, penting jalan aja. Saya cuma jalan keliling rumah kok, sekitar rumah saya, muter, biar nggak bosan pakai Walkman, sambil dengerin musik, sambil ngaji, sambil apapun. Nggak terasa 1 jam. Nah, ya, itu aja cukup. Oke. Dok, izin bertanya boleh dok? Ya, silakan. Izin bertanya dok, pada akhir-akhir COVID ini, saya melihat tren di masyarakat itu, mungkin di anak mudanya dok ya, itu perihal olahraga di rumah, itu seperti membangun otot dok. Jadi kayak saya lihat tuh kalau di IG itu, mungkin produk-produk penjualan protein, susu-susu yang mengandung protein tinggi itu sangat tinggi gitu dok ya penjualannya. Nah, yang tanyakan adalah dok, kalau misalkan kita melakukan olahraga dok, tapi yang efektif itu bagaimana dok ya? Apakah kita ketika membakar lemak seperti olahraga santai itu akan membantu pembentukan otot atau malah sebaliknya dok ya? Oke, jadi gini. Tadi kan saya sudah terangkan ada yang aerobik, ada yang khusus otot. Ya. Jadi kalau dia hanya aerobik saja, dia tidak akan terbangun ototnya. Ya. Makanya sebenarnya strateginya kombinasi. Begitu dia aerobik, lemaknya dibakar. Begitu lemaknya habis, maka kita harus kita ganti lemak tadi dengan otot dengan cara push up, sit up. Itu yang bagus. Makanya kombinasi 2 itu dikerjakan. Nah, lantas pertanyaan yang statementmu tadi, ya, apakah harus berotot dok? Memang tujuannya betul, ya, berotot bagus gitu. Tapi saya tidak tahu ya, masing-masing selera ya. Kalau saya agak jijik tuh melihat orang yang sudah ototnya besar-besar banget kayak gitu ya. Saya pengennya kayak Bruce Lee aja lah. Bruce Lee kan bagus tuh, steady dia ya, ototnya bagus, sedang-sedang aja lah gitu ya. Nah, kalau dia sampai seperti itu butuh latihan khusus ya, kayak jadi adera ya atau apa itu latihan khusus ya. Ya, tapi kalau dia tidak latihan khusus, dia cenderung pakai suplemen-suplemen tadi. Bahkan suntik steroid. Nah, itu jadi tidak sehat. Ya. Suntik steroid itu menimbulkan banyak penyakit. Itu namanya hormon terapi, ya. Bisa menimbulkan kanker, impotensi segala macam. Terus juga minuman-minuman yang kaya atau suplemen-suplemen yang kaya protein itu hati-hati ya, nanti akan menimbulkan beban berat bagi ginjal kita. Ya. Jadi ginjal kita pun terganggu nanti kalau kita tidak mengaturnya dengan baik. Makanya paling bagus itu adalah natural. Ya. Ya, untuk rumahan ya target ototnya jangan terlalu bulky lah ya, kecuali Anda mau ikut olahraga binaraga. Ya, kalau mau ikut olahraga binaraga boleh bulky seperti itu, tapi harus benar-benar dilatih oleh instruktur yang berpengalaman di fitness center. Ya, oke? Ya, baik. Nah, kita lanjutkan ini. Ini saya hanya memberikan 1 contoh. Sebenarnya banyak lagi contoh yang lain, tapi karena waktu ya. Jadi ini contoh 1 aja yang saya kasih, itu bagaimana kalau orang tua kita, kakak kita, om kita, tante kita kena diabetes kencing manis. Gimana sih dok olahraganya dok? Kan agak ribet ya diabetes itu ya. Nah, tadi sudah saya katakan olahraga itu bermanfaat ya, menurunkan komplikasi jantung, metabolisme glukosa, berat badan ya, kualitas mental dan sosial ya. Tapi bahaya karena orang diabetes itu kadang-kadang gulanya naik turun mendadak. Ya, bisa hipoglikemi, bisa nocturnal insulin reaction namanya. Artinya ada reaksi insulin pada malam hari atau bisa terjadi hiperglikemi ya. Oleh karena itu sebaiknya disuruh periksa dulu ke dokter, diabetesnya sudah sampai mana, sudah ada gangguan saraf atau belum, sudah ada gangguan jantung atau belum, ya, sudah ada gangguan keseimbangan pingsan, selalu pingsan atau tidak. Nah, kalau sudah ada gangguan itu hati-hati, cukup jalan kaki saja sesanggupnya. Ya. Kemudian cek gula darah. Biasanya orang-orang diabetes itu sudah terbiasa tuh ditusuk ya. Gula darahnya bagaimana? Usahakan gula darahnya tetap stabil. Ya. Kemudian alas kaki harus dipakai alas kaki yang benar. Pakai kaos kaki yang tebal.
Kenapa? Karena orang diabetes itu kalau sudah terluka lama sembuhnya. Ya, makanya pakai sepatunya juga tidak boleh sepatu yang sempit. Sepatunya harus terbuat dari tali khusus untuk jogging, ya. Pakai kaos kaki yang tebal. Kemudian kadang-kadang nadi itu kan kalau kita senam kan disuruh ukur nadi. Tapi kalau orang diabetes itu kadang-kadang nadinya suka menipu. Oleh karena itu kita harus kasih tahu dia, lihatlah perasaanmu. Kalau perasaanmu tidak sanggup lagi, kamu sudah berkunang-kunang, stop, jangan terlalu berat. Ya. Kemudian kalau sudah ada gangguan kesemutan, ya gangguan neuropati ya kesemutan, dia merasa gatal-gatal, nyeri yang tidak jelas, maka tidak boleh disuruh angkat beban. Tidak boleh disuruh push up berat, sit up berat. Justru akan jebol nanti. Matanya jebol, retinopati ya. Sarafnya juga akan rusak. Ya. Jadi ada hal-hal perlakuan khusus. Lantas gimana dok? Yang aman dok DM? Ya udah jalan kaki aja. Ya, jalan kaki santai 1 jam. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya, frekuensinya 3 kali sampai 4 kali per minggu. Nadinya cukup sampai 100 ya, sampai 120. Diawali dengan peregangan dulu, habis itu latihan dan habis itu pendinginan. Paling bagus jalan, jogging, sepeda atau renang. Ya, sesekali saja, tapi ingatnya kalau ini tidak ada yang ini ya, tidak ada neuropati atau retinopati ya. Kalau tidak ada boleh latihan beban tapi sesekali ya untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Ini contoh pada orang perlakuan diabetes. Ya, nah waktunya sudah habis. Ya, saya cuma dikasih 100 menit. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kira-kira ada pertanyaan adik-adik semua? Dokter. Ya, silakan. Dampak berkepanjangan bagi anak muda yang tidak suka apa dokter? Apa? Dampak jangka panjangnya. Bagi apa? Bagi anak muda yang tidak suka olahraga. Oke, bagus pertanyaannya. Ya, saya punya adik kelas. Dia itu 5 tahun di bawah saya. Sekarang saya sudah kehilangan dia. Karena dia meninggal dunia karena serangan jantung. Padahal umurnya masih 42 tahun. Itulah jangka panjangnya. Ya, yang kita takutkan kalau Anda tidak menjaga hidup sehat Anda, seharusnya Anda tadi, nanti kan Anda kan akan tua, ya, Anda kan akan berkeluarga, Anda sudah tamat bekerja, hidup mapan, punya istri, punya anak. Terbayang enggak oleh Anda kalau ternyata pada saat umur Anda 32 tahun, anak Anda masih belum masuk SD, istri Anda masih malah mungkin tidak bekerja atau bekerja pada level bawah, Anda harus sakit. Mending kalau kita meninggal ya, istri kita bisa kawin lagi kan? Ya enggak? Ya kan? Bisa kawin lagi istri kita. Tidak jadi beban kita. Ini enggak, kita stroke sepanjangan. Tiap hari makan obat. Ya, istri kita jadi beban. Nah, itulah risikonya. Ya, kalau kita tidak menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Ya, kita bisa menjadi beban keluarga pada umur yang masih muda. Ya. Iyalah kalau mau diminta-minta, kalau Tuhan ingin memberikan penyakit kepada kita, mungkin saya sudah ditakdirkan diabetes, saya sudah ditakdirkan kena jantung, ya paling tidak mohonlah dikenakan kalau pada saat anak saya sudah bekerja. Anak saya sudah mandiri. Ya, saya sudah punya cucu. Saya sudah pergi haji. Ya. Itulah enaknya kalau tetap hidup sehat. Anda pasti bisa bayangkan baru umur 30, 35, 40 tahun punya duit, pengen jalan-jalan luar negeri, kena stroke. Aduh, kapan saya bisa ke Eropa jalan-jalan kan? Nah, itulah. Jadi intinya gaya hidup sehat itu harus diterapkan sejak awal. Ya. Kenapa? Karena nanti baru terasa setelah Anda masuk di atas 35 tahun. Anda terasa, ya. Dulu saya punya cita-cita pengen keluar negeri terus.
Alhamdulillah tercapai ya, masih muda, masih umur 40, saya baru punya duit 40 tahun. Ya, saya kan sekolah dulu S2 ya. Jadi spesialis dulu S3 baru cari duit baru 40 tahun baru bisa punya duit untuk jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah dikasih sehat. Anda bayangkan kalau Anda baru punya duit 40 tahun ternyata Anda sudah sakit diabetes. Mau naik pesawat, hati-hati. Mau makan di restoran, hati-hati. Di luar negeri itu makan restorannya di mana? Yang gulanya rendah. Wah, susah ya. Belum lagi yang halal lagi kan. Nah, gitu. Jadi intinya tadi pertanyaannya bagus. Apa dampaknya? Ya udah, kita bisa terkena penyakit yang seharusnya baru terkena di kita pada saat usia tua. Kita sudah kena pada umur 30 tahun. Saya sering membimbing dokter-dokter spesialis neurologi dan penyakit dalam. Ya, membimbing penelitian mereka. Dulu waktu saya koas, saya masih mahasiswa kedokteran, pada saat saya tugas di rumah sakit, saya selalu ketemu pasien stroke, begitu ditanya umurnya berapa Pak? 60. Berapa Pak? 70, paling muda 50. Kemarin saya kaget luar biasa. Pada saat presentasi mahasiswa bimbingan saya tersebut, dokter-dokter spesialis tadi, calon-calon spesialis, dia memaparkan ternyata dalam sebulan itu rata-rata kalau 10 tahun yang lalu mereka masih ngomong ada 1-2 yang umurnya 30 tahun kena stroke. Kemarin saya kaget luar biasa, dalam 1 bulan ada 10 orang umur 30 tahun kena stroke masuk rumah sakit Muhammad Hussein. Nah, berarti penyakit-penyakit yang tadi degeneratif pada usia tua itu sudah mulai muncul pada usia muda. Ya, oleh karena itu Anda yang masih muda, mumpung belum terlambat, mulailah melaksanakan pola hidup sehat. Ya, oke, itu saja jawabannya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Bertanya dokter. Ya, silakan. Mohon maaf dokter, saya izin bertanya. Pertanyaan saya ini sebenarnya berkaitan dengan pola olahraga selama masa pandemi dokter. Saya izin bertanya dok, saya pernah membaca beberapa penelitian bahwa ada olahraga yang dikenal dengan konsep fit dokter ya, kalau nggak salah frekuensi, intensitas. Ya, betul. Ini tadi fit-nya. Iya. Ya dok, saya izin bertanya, bagaimana sih untuk konsep olahraga fit ini sendiri dan bagaimana olahraga itu bisa meningkatkan respon imun seseorang dokter, terutama ya. selama pandemi ini. Oke. Terima kasih banyak dokter. Baik, ya. Jadi ini ya, saya terpaksa keluarin lagi. Ini yang saya bilang fit tadi ya. Ini fit mana? Fit. Nah, saya tidak sebutkan jadi Anda tidak ngeh ya. Jadi fit itu tidak tertulis. Ya, saya salah. Saya yang salah. Ini fit ya, fit itu tadi frekuensinya. Ya, frekuensinya itu berarti 3 kali atau 5 kali seminggu. Nah, ini ya. Frekuensinya ya. 3 kali atau 5 kali seminggu mana ini. Nanti diajarkan Pak Arwan ya, fit tadi ya dijelaskan. Jadi frekuensi, fit itu frekuensi. Kemudian 3 kali, 5 kali seminggu. Yang I-nya intensitas nih. Intensitas itu 110 kali sampai 130 kali per menit nadinya. Jadi kecepatan dia berlari itu namanya intensitas. Ada yang santai, ada yang cepat. Itu intensitas. Kemudian time tadi waktu dia berolahraga. Ya, waktu dia berolahraga itu bisa 30 menit, bisa 60 menit. Ya, itu time. Nah, ini time-nya. Nah, 30 menit, 40 menit. Nah, yang terakhir tipe. Nah, ini type. Type itu adalah mau olahraga jenis apa. Ya, ini yang saya bilang tadi type. Yang ini. Olahraga apa saja? Apakah dia aerobik, otot, atau kelenturan. Ya, itulah konsep fit. Dan disitulah dalam mengukur dosis. Ya, benar. Makasih kamu sudah tanya. Ya. Kemudian, bagaimana imunitas? Nah, ya. Jadi bagus pertanyaannya. Bagaimana konsep olahraga pada imunitas? Jadi, sana ada slide-nya ya. Saya barusan ceramah beberapa bulan yang lalu, bukan barusan ya, beberapa bulan yang lalu, diundang oleh PT Pusri untuk ceramah olahraga dan imunitas. Ya, di mana? Oh, di Pak Arwan nanti.
Jadi pandemi. Nah, belum ketemu ya. Ada gambar yang bagus ya. Oke lah. Jadi ini tidak ketemu. Maaf. Olahraga itu terbukti salah satu faktornya adalah meningkatkan sel T, ya, sel killer, ya, T cell killer. Sel T itu adalah sel yang eksekusi ya untuk imunitas. Gitu. Jadi terbukti, sudah terbukti. Nah, level yang mana? Levelnya adalah level yang sedang olahraganya. Jadi tidak santai, tidak terlalu ngebut. Jadi kalau umur kamu itu sekitar 20 tahun, maka heart rate untuk mencapai olahraga imunitas itu kurang lebih pada heart rate 70% dari heart rate maksimummu. Berarti kalau kamu umur 20 tahun, berarti kamu 200 maksimum 100 dikali 70, berarti sekitar heart rate-mu sekitar 130. Ya. 130, 140 heart rate nadimu untuk mencapai level meningkatkan imunitas. Ya. Terus bagaimana cara mencapainya? Cara mencapainya naik turun tadi, interval tadi. Ya, kamu tidak mungkin selamanya continuous di level heart rate segitu. Jadi kamu kerjakan 5 menit, itu targetnya ya. Kalau tidak bisa semenit. Nah, semenit cepat ngebut, habis itu semenit lambat. Ya. Nah, bagaimana ngukurnya? Oh, gampang dok. Masa saya lari sambil ini dok? Saya lari sambil apa namanya? Sambil ngukur nadi, repot dok. Oh, banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang kita bisa pakai. Nah, ini aplikasi. Kalau saya olahraga, di pin ya. Video saya ada ya? Ada ya? Kelihatan enggak video saya? Nah, ini. Ini heart rate. Nah, pakai HP aja. Kelihatan ya? Nah, ya, heart rate saya berapa sekarang? Tunggu. Belum muncul ya. Nah, 67. Ya, saya lagi ngomongin aja 67 gitu ya. Kalau saya istirahat heart rate saya 55. 60 paling kadang, ya. Terus inilah pelatih saya. Oh ya, lupa saya ngomong tadi ya. Pelatih saya namanya Tuan Peser. Nah, hari ini saya sudah berjalan kaki 8.756 langkah hari ini. Berarti sudah berjalan 6 kilo. Tinggal cari 1.500 langkah aja saya. Ya, 1.500 langkah. Dalam setahun ini saya berolahraga. Nah, ini setahun nih pencapaian saya. Rata-rata sehari saya 9.000 langkah. Ya kan, kalau hari Minggu saya kadang-kadang istirahat tuh, nganter istri saya belanja. Jadi dalam setahun saya bisa tahu target saya berapa. Secara nasional untuk ukuran usia saya, untuk ukuran usia saya ini, saya masuk ranking 4. Umur saya ya, saya masih 4 yang ikut aplikasi ini. Ya, oke. Jadi itulah cara kita mengukur. Dengan seperti itu kita termotivasi. Ya, oke. Nanti Pak Arwan akan ngajarin itu. Ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi kembali ke tadi imunitas itu rata-rata sekitar heart rate-mu adalah 65 sampai 70 heart rate maksimum. Ya, jadi kalau umurmu 20 sekitar 130 140 kerjain. Oke. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Ya, baiklah kalau tidak ada, saya pikir cukup sekian dari saya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti, dan nanti selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pada kuliah berikutnya. Saya tidak tahu siapa giliran berikutnya. Pak Arwan, halo? Halo dok. Ya, siapa berikutnya Pak Arwan? Berikutnya ada Dokter Eka, Dokter Budi. Oke, silakan, monggo. Sorry, saya memakan waktu banyak. Oh ya Pak, untuk hari ini Dokter Irfan saja. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Boleh, berarti masih punya waktu ya. Siapa yang mau lagi, silakan. Ya sudah, kalau tidak ada lagi, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Terima
Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kuliah berikutnya. Saya dapat tugas satu lagi yaitu menangani cedera olahraga. Ya, itu ya. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yuk. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga.